Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Ucapan terima kasih dan rasa hormatnya saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moral maupun material dalam presentasi ini. Khususnya kepada Bapak Dedi Waras Suharjono selaku dosen Bahasa Indonesia Universitas Mercubuana. Perkenalkan, nama saya Dika Arman Juliansyah. Mari kita mulai presentasi. Bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang pertama, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Tetapi, pada lingkup yang luas dan bersifat resmi digunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai penunjang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia atau alat untuk menyampaikan gagasan yang mendukung perkembangan pembangunan Indonesia atau pengungkapan pikiran, sikap, dan nilai-nilai yang berada dalam bingkai keindonesiaan. Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai alat komunikasi politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya akan memberi sumbangan yang signifikan untuk membangun paradigma baru pembangunan yang berjiwa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau biasa disebut dengan iptek. Penguasaan bahasa Indonesia berperan dalam mengembangkan berbagai kecerdasan, karakter, dan kepribadian. Orang yang menguasai bahasa Indonesia secara aktif dan pasif akan dapat mengekspresikan pemahaman dan kemampuan dirinya secara runtut, sistematis, logis, dan lugas. Hal ini dapat menandai kemampuan mengorganisasi karakter dirinya yang terkait dengan potensi daya pikir, emosi, keinginan, dan harapan yang kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk tindakan positif. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perannya tampak di dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai wilayah tanah tumpah darah Indonesia. Komunikasi, perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan piranti untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Karakter yang baik dapat diartikan bahwa perilaku baik, ucapan, budi bahasa, tindakan, maupun perbuatan dapat diterima oleh orang lain. Semakin luas lingkungan masyarakat yang dapat menerima kebaikannya, dapat diartikan bahwa kebaikan pribadinya semakin sempurna. Perkembangan bahasa Indonesia itu harus diarahkan menuju ragam bahasa baku. Selanjutnya, ada beberapa dasar pembinaan bahasa Indonesia yang diharapkan memberikan semangat dan motivasi tinggi dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Landasan tersebut bersifat keagamaan atau religius, kesejarahan atau historis, politis,
kecendikiaan atau intelektual, bersifat kemasyarakatan atau sosial. Dengan landasan tersebut, pembinaan bahasa Indonesia yang dilakukan pada era otonomi daerah menjadi kuat, tidak tergoyahkan oleh kondisi yang bersifat memecah belah, dan dapat dijadikan referensi dalam menjaga kesatuan dan persatuan demi keutuhan bangsa Indonesia. Kesimpulan, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam pembangunan bahasa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan kebudayaan termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran yang dapat saya berikan, sebagai kaum intelektual, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pembangunan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.